Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rohmayanti Suwarno dari Prodi PJKR NPM 21106310700157. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ine Rahayu Purnaningsih, MPD, dengan materi tahap-tahap perkembangan manusia pranatal atau masa bayi. Di sini ada pengertian. Masa pranatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma, yaitu sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini terjadi perkembangan yang relatif dengan singkat, namun pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Dan di sini ada permulaan kehidupan manusia perkembangan atau masa pranatal. Secara biologis, kehidupan manusia dimulai ketika sel sperma dan sel telur atau ovum bertemu dengan masa konsepsi atau pembuahan. Sedangkan secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam rahim ibu bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Selanjutnya ada perkembangan masa bayi. Masa bayi dimulai dari usia 0 sampai 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan fisik yang cepat, disertai dengan pertumbuhan dalam kebutuhan zat gizi. Selama periode ini, bayi sepenuhnya tergantung dan perawat dan pemberian makan oleh ibunya. Tahapan pertumbuhan pada masa bayi dibagi menjadi dua masa, neonates dengan usia 0 sampai 28 hari dan masa pasca neonates dengan usia 29 hari sampai 12 bulan. Masa bayi merupakan bulan pertama kehidupan kritis karena bayi akan mengalami adaptasi terhadap lingkungan, perubahan sirkulasi darah, serta mulai berfungsi organ-organ tubuh. Dan pada pasca neonatus, bayi akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Adapun perkembangan pada masa kanak-kanak awal 2-6 tahun. Pada masa awal berlangsung usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD. Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan pola perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Dan di sini ada 3 tahap perkembangan masa pranatal, yaitu tahap germinal yang disebut dengan germinal stage. Tahap ini sering juga disebut periode zigot, ovum, atau periode nutfah. Adalah periode awal kejadian manusia. Yang kedua, itu tahap embrio, yang sering disebut embryonic stage. Tahap yang kedua ini disebut tahap embrio, yang dalam psikologi Islam disebut tahap alaqah, yaitu kesegumpalan darah yang semakin membeku. Yang ketiga ada tahap janin, yaitu fetus stage. Periode ini berkembang pada masa pranatal, disebut dengan periode fetus atau periode janin, yang dalam psikologi Islam disebut periode mugdoh. Periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Nah, di sini ada kesimpulan yang mana dalam masa pranatal. Masa pranatal merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu di saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Tahap-tahap dalam masa perkembangan manusia menurut ahli psikologi Islam dan Barat terdapat perbedaan. Para ahli psikologi Islam membagi tahap-tahap masa perkembangan prenatal sebagai berikut,
yaitu tahap sulalatin mintin, nuktah, alaqoh, mudhoh, idzoman, lahman, dan takhaluk. Sedangkan menurut Barat, hanya ada 3 tahap, yaitu tahap zigot, embrio, dan janin. Dalam masa perkembangan prenatal, juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi janin, seperti kesehatan ibu, gizi ibu, pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu, dan keadaan dan ketegangan emosi ibu. Dan terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.